Bisa disepakati? Sepakat kedua. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Tes, cek, 1, 2, 3. Ya, mengutip ucapan Siddhartha, salah satu dosen bisnis law BINUS dan Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, mengatakan bahwa profesi hukum kerap berhadapan dengan pesakitan hukum yang tengah berada dalam situasi yang disebut sebagai gunman situation. Dalam situasi ini, orang yang menjadi pesakitan hukum tidak mempunyai pilihan kecuali harus mengikuti keputusan-keputusan hukum yang dipaksakan berlaku bagi dirinya. Ia tidak bisa memilih siapa yang menjadi polisi yang harus menyidiki kasusnya, siapa jaksa yang harus menjadi penuntut umum, dan siapa hakim yang harus mengadili perkaranya. Orang ini hanya menerima secara pasrah. Oleh sebab itu, diperlukan standar moralitas yang minimal harus dimiliki oleh semua penyandang profesi hukum. Lalu, apa itu etika profesi hukum? Etika berasal dari kata ethos dari bahasa Yunani yang diartikan sebagai norma, nilai, kaidah, dan ukuran baik buruk bagi tingkah laku manusia. Profesi hukum merupakan pekerjaan yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara. Berangkat dari kata etika dan profesi hukum, maka etika profesi hukum dimaknai sebagai ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan apa yang buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara. Dalam menjalankan profesi hukum, diperlukan standar moralitas minimal yang kemudian melahirkan kode etik profesi. Kode etik profesi ini merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari, yang bila dilanggar akan dijatuhi sanksi berupa sanksi moral maupun sanksi dikeluarkan dari organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, mengapa penting mempelajari etika profesi hukum? Karena, sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi di bidang hukum tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Kedua, sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi bidang hukum. Dan yang ketiga, sebagai sarana pencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi hukum. Sebagai penyandang profesi hukum, terdapat kualifikasi sikap yang harus dimiliki sebagai penyelenggara profesi hukum. Yang pertama, sikap kemanusiaan agar tidak menanggapi atau menyikapi hukum secara formal belaka. Yang kedua, sikap keadilan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai objektif dalam suatu perkara yang ditangani. Dan yang keempat, sikap kejujuran.